Kopi sih Pak. Kopi sih itu tuh kalau tak serius. Dan aku tak pameri kok. Ini awal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Akan melaksanakan ziarah Sifitur Kota Madinah. Besar harapan mudah-mudahan kita dalam perjalanan pagi hari ini mendapatkan pahala dan barokah yang berlimpah dengan mengharap syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Amin amin Allah. Kedua kalinya salatullah wassalamuhu kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad, yang mana kita sekarang akan menyaksikan tentang perjalanan beliau mensyiarkan agama Islam di kota Madinah, yang mana Nabi Muhammad ini sebelum hijrah ke kota Madinah beliau mati-matian berperang di kota Mekah, sampai beliau berinisiatif untuk menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Adapun situr yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini itu ada beberapa tempat, yang mana tempat yang pertama yang akan kita jumpai pada pagi ini yaitu adalah Jabal Uhud. Yang mana Jabal Uhud itu adalah tempat peperangan satu orang Islam melawan ribuan orang kafir. Bahkan dalam peperangan Uhud itu sampai menewaskan 7 sahabat baginda Nabi Muhammad. Yang mana tempat Jabal Uhud itu dinamakan Jabal Uhud yaitu karena tempatnya pas peperangannya di depan Gunung Uhud. Sudah kelihatan? Belum. Kelihatan. Itu Allahu Muhammad itu. Nah, itu adalah Jabal Uhud. Jadi dulu ketika Rasulullah melawan ribuan orang kafir, beliau pernah bersembunyi di Gunung Uhud. Yang mana dalam peperangan itu ada sahabat Abdullah. Itu adalah yang ada lafaz Allahu, itu adalah tempat Gunung Uhud. Dan adapun gunung yang kecil ini Bapak Ibu, yang di depan ini adalah Jabal Rumat. Jabal Rumat ini adalah tempat pemanah orang Islam, yang mana pada masa itu dipimpin oleh salah satu sahabat yang bernama Salman. Ya. Ini Salman ye. Tetapi ketika peperangan Jabal Rumat ini dikuasai oleh orang Islam, Nabi Muhammad menginstruksikan agar jangan turun sebelum orang Islam memenangkan peperangan. Akan tetapi ada salah satu orang munafik yang melihat harta yang berlimpah dari orang Quraisy, maka dia tergiur sampai turun. Kemudian dikepung dari belakang dan dipanah oleh orang kafir Makkah. Di sini kalah orang Islam yang di depan ini Jabal Rumat. Pasukan sniper, pasukan pemanah, pengintai. Kemudian setelah di Jabal Rumat ini dikalahkan semua orang Islam, dilanjut dengan peperangan yang di Jabal Uhud. Karena sebelum memasuki Jabal Uhud melewati Jabal Rumat terlebih dahulu. Ayo saya kasih hadiah lagi. Ustaz, kenapa? Iya. Ustaz, katanya sendiri gunungnya banyak gitu. Itu Pak, itu menyendiri itu Pak. Di belakangnya itu Pak, Allahu Muhammad itu. Di belakang. Itu menyendiri itu di belakang. Ini Jabal Rumat ini. Yang di depan pasukan sniper. Tinggal kecil itu, tengah kecil itu. Kelihatan adalah Allahu Muhammad itu. Kelihatannya. Itu kan Ujung atas sana loh. menyendiri di belakang kan itu kan. Nah, menyendiri itu. Jadi dulu Bapak Ibu ada salah satu sahabat yang bernama siapa yang paling melindungi Rasulullah sampai ada 70.000 luka di badannya. Ayo siapa yang tahu? Umar. Bukan.
Ayo saya kasih hadiah. Surban kalau tahu. Nah ini lupa, Zan, lupa. Surban beneran. Umar, Abu Bakar, Yang Jurung terus ya, Pak. Yazid, Ali, Usman. Ayo, Gak ada yang tepat beneran. Kalau langsung tepat jawabannya. Rahel. Salah. Saya kadang lihat salah. Abdullah bin Auf. Yaitu sahabat Abdullah bin Auf ketika Rasulullah ini hampir kalah ya dalam memimpin peperangan Jabal Uhud, yang mana kekalahan yang hampir menewaskan orang Islam seluruhnya karena pasukan sniper di Jabal Rumah ini tidak betul-betul menjaga kawasannya. Kemudian Nabi Muhammad dikepung dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, dan yang melindungi adalah sahabat Abdullah bin Auf. Beliau dijuluki sebagai siapa? Ayo. Iya, super semua memang. Sahabat Rasulullah super semua. Cuma dijuluki sebagai siapa? Singa Allah ya? Hah? Singa Allah. Bukan. Singanya Allah itu Sayyidina Umar. ya? Padang pasir. Karena terkenal akan keganasannya Bapak Ibu. Iya. Ayo. Sahabat Abdullah bin Auf itu dijuluki sebagai perisai Allah. Karena dialah yang melindungi Rasulullah. Di badannya ini ada 70 luka. 30 sabetan parang dan 20 pemanah, bekas panah, dan ada bekas tombak juga. Jadi sahabat Abdullah bin Auf ini dikatakan oleh Rasulullah, wahai umatku, apabila kalian ingin melihat orang yang mati syahid yang masih hidup di dunia, lihatlah. Sahabat Abdullah bin Auf ini adalah orang yang mati syahid yang masih hidup di dunia. Jadi Abdullah bin Auf itu sebelum mati dia sudah dicatat sebagai orang syahid Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi kalau ada peperangan nanti orang kafir ingin menyerang Indonesia, paling depan Bapak Ibu, jangan paling belakang. Nggih, paling depan. Terakhir nanti depan sini. Nggih, paling depan Cak Sayid. Saya kan ya masih muda, yang lebih tua di umur gitu. Macam. Yang udah tua kakinya sakit bisa. Kan kalau udah yang tua masih seger-seger itu yang di belakang gitu. Dan di sana ada Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah. Jabal Uhud Bapak Ibu, kita dari sekarang mempunyai harapan di dalam hati, diniatkan dalam hati, semoga dengan ziarahnya kita ke Jabal Uhud, suatu ketika Jabal Uhud ini ditarik oleh Rasulullah ke surga, kita bisa ikut juga. Amin amin Allahumma amin. Karena Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya Bapak Ibu, wahai umatku, peperangan yang paling dahsyat di kota Madinah yaitu adalah peperangan Badar, yaitu peperangan Uhud. Akan saya angkis ketika nanti hari kiamat gunung Uhud ini ditarik ke surga. Dan ada setengah riwayat yang mengatakan dan orang-orang yang mencintai Jabal Uhud akan ikut surga. Jadi di dalam hati kita harus mempunyai rasa suka, rasa senang gitu. Jangan ada yang mempunyai perasaan benci ya. Khalas, Saidun. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Ayo, Insilina. زحمه بعدين الطريق كله سكت بعدين سكت Anta wakifil lain. Kita هنا Wana ini هنا 100 Ayo. جوا زحمه انا ما anginnya gede.
makam makamnya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Yang sebelah kiri ada 70 syahid. Dalam peperangan Uhud semuanya dimakamkan di sini. Jadi semua jumlahnya itu 70. Di sini ada 4. Tapi di sana ada 60. Sampai sini loh, iman-iman. Mana? Dek, kamu di mana? Di kamera. Naik ke cabe. Mama, ini kan chef. Iya, iya. Foto? Kenapa? Kemana? Udah, jalan. Assalamualaikum. Salam. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Rasanya senang sekali. Kita di Jabal Uhud. Kenapa dinamakan Jabal Uhud? Apa tadi? Satu-satunya. Gunung besar yang ada di sini. Satu-satunya gunung besar yang ada di sini. Yang lainnya anak gunung. Jabal Rahmah? Apa tadi? Di belakang itu. Kecil. Kita naik, tapi nggak terasa naik. Iya, di sini banyak sekali. Pak Imen juga. Pak Imen. Assalamualaikum. Aliman. Nah, ini orang Indonesia ini. Ini Muhammad Inar. Ini masih Masapeh Manyati. Oh. Heri. Itu anak Suparno, Suparti. Suparti. Oke. Tuh udah. Salah burungnya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu bosnya mana. Jembatan tadi kita tuh. Kita sudah berziarah dari Jabal Uhud. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang dinamakan tempat terjadinya peperangan Uhud. Alhamdulillah kita sudah berziarah, sudah membacakan doa untuk para syuhada Uhud. Semoga kita ziarah barusan diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga telah ketika kita sudah meninggal dunia dan kita bisa diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad.
Allah ketika kita tiada semua, kita akan dilihat oleh sahabatnya baginda Rasul. Karena perlu diketahui Bapak sekalian, sesungguhnya waliullah, orang yang dicintai Allah itu tidak mati. Kata baginda Nabi Muhammad, bal yantakiruna ila darin bal hum hayy. Sesungguhnya orang mati, orang waliullah, salah satunya kekasihnya Allah itu adalah syuhada Uhud, itu tidak mati, akan tetapi jasadnya pindah ke alam kubur.